Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11. Yang pertama dan yang terakhir turun dari Al-Quran. Yang pertama kali turun dari Al-Quranul Karim adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Alaq. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira ketika wahyu pertama turun dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam yang terpercaya. Iqra' maca sira bismi rabbika kelawan keluhurane pangeran sira alladzi khalaqa kang nitahake sinten alladzi khalaqa kang nitahake sinten Allah alladzi khalaqa kang nitahake sapa rabbuka khalaqa nitahake sinten alladzi al insana ing menungso min alakin sanging getih sak pringkil. Iqra' maca sira wa rabbuka utai pangeran sira al akramu iku kang luman alladzi allama kang mulang sinten alladzi allama kang mulang sinten rabbuka bil qalami kelawan kolam. Allama mulang sapa alladzi al insana ing menungso ma ing barang lam ya'lam kang ora ngerti sapa al insan. Awaluma utawi kawitane wahyu nazala kang temurun apa wahyu minhu saking Al-Qur'an qauluhu iku dawe Allah min suratil alaqi saking surat Al-Alaq. Zaka utai mengkono kang tinuntur yufqahu iku dipahami apa zaka. Adapun ayat Al-Qur'an yang terakhir turun menurut pendapat terkuat adalah firman Allah Ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudhlamun. Wattaqu lan wedya sira kabeh yauman ing dalem dina turja'una kang dibalekake sira kabeh fi ing dalem yaum ilallahi marang Allah thumma tuwaffa mongko nuli mongko kari-kari dituhoni ditepati kullu nafsin apa saben-saben awa-awaan ma ing walese barang kasabat kang lakoni sapa nafs wahum hale utai menungso kabeh la yudlamun iku ora dianiaya sapa menungso. Peristiwa itu terjadi 9 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau usai menunaikan haji wada. Hal itu diriwayatkan banyak perawi dari Ibnu Abbas. Adapun riwayat yang disebutkan dari As-Suddi bahwa yang terakhir turun adalah firman Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yauma ing dalem iki dina akmaltu nyampurnaake sapa ingsun lakum marang sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh wa atmamtu lan nyampurnaake sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun wa raditu lan ridho ingsun lakum marang sira kabeh al islam ing agama Islam dinan hale dadi agama. Riwayat yang mengatakan bahwa ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu ayat yang terakhir tidak dapat diterima, sebab ayat ini turun dengan kesepakatan para ulama pada hari Arafah
sewaktu haji wada sebelum turunnya surat An-Nasr dan ayat 281 surah Al-Baqarah di atas. Ini yang digunakan dalil para pengikut Wahabi yang mengatakan bahwa ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum, setelah itu tidak ada wahyu lagi, bahwa agama ini sudah sempurna, tidak ada penambahan lagi. Yang mengatakan bahwa ini ayat terakhir itu adalah rawi atau periwayatan yang tidak dapat diterima. Itu adalah alasan yang tidak dapat diterima, keterangan yang tidak dapat diterima dengan kesepakatan para ulama. Pengumpulan Al-Quran, urutan ayat dan surah-surah Al-Quran yang turun sesuai dengan peristiwa, tidaklah seperti urutan yang kita lihat pada mushaf sekarang maupun lampau. Ayat Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan keadaan, tidak urut dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu tidak urut. Urutan ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran bersifat tauqifi, artinya langsung dari Allah, ditetapkan Nabi sendiri urutannya Al-Fatihah dan seterusnya sampai surat An-Nas itu urutannya, tetapi turunnya tidak sesuai dengan urutan. Tartibu ayatihi utai urutane biro-biro ayat Al-Quran, au suwarihi utawa biro-biro surat Al-Quran tauqifiyun, iku bangsa tauqifi, itu bukan taufiki tapi tauqifi, piwulang saking Allah, tidak direkayasa manusia tetapi langsung dari Allah. Tauqifi minhu saking Allah Ta'ala hale maha luhur Allah, intabihi ilinga sapa sira. Al-Quran mengalami pengumpulan atau kompilasi sebanyak 3 kali. Kompilasi atau pengumpulan pertama di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kompilasi pertama terjadi pada masa Nabi dengan hafalan beliau yang kuat dan mantap seperti pahatan di batu di dalam dada beliau sebagai bukti kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. La tuharrik, aja ngobahake sira bihi kelawan Al-Quran lisanaka ing lisan sira, lita'jala supaya cepet-cepetan sira bi kelawan Al-Quran. Tidak usah membaca cepat-cepatan, tetapi membaca yang rotil, yang tartil, membaca yang dipahami artinya, yang masuk ke dalam hati. Jangan membaca hanya sampai ke tenggorokan, tapi sampailah dan sampaikan sampai hati dengan mempelajari maknanya, menghayati, memahami. Jadi membacanya tidak perlu cepat-cepatan. La tuharrik, aja ngobahake sira bi kelawan Al-Quran lisanaka ing lisan sira, lita'jala krana cepet-cepetan sira bihi kelawan Al-Quran, tapi membacanya yang tartil, bisa dipahami maknanya, masuk ke dalam hati, masuk ke dalam jantung. Karena jantung ini manakala berdetak didasari dan dibarengi dengan ayat-ayat Al-Quran, maka peredaran darah seluruhnya ini akan mengandung kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sel-sel yang sehat akan tumbuh dan sel-sel yang sakit akan mati, sel-sel yang mati akan hilang, penyakit-penyakit akan hilang dengan sendirinya. Itulah yang disebut dengan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, bahwa Al-Quran diturunkan sebagai obat. Kronologinya, urutannya, manakala orang itu membaca, didengarkan dengan telinga, masuk ke telinga, masuk ke dalam hati, tidak hanya sampai ke tenggorokan saja, tapi masuk ke dalam jantung hati. Detak jantung hati dibarengi dengan bacaan Al-Quran, darah yang dipompa mengandung kekuatan Allah
mengandung getaran-getaran ayat Al-Quran. Saya ulangi lagi bahwa sel-sel yang sehat akan tambah sehat, akan tambah bertumbuh kembang, dan sementara sel-sel yang tua, sel-sel yang mati, sel-sel yang sakit, diibaratkan seperti kanker dan sebagainya, akan hilang dengan sendirinya. Inna alaina satamani iku ing atase ingsun jam'ahu apa ngumpulake Al-Qur'an wa Qur'anahu lan maca Al-Qur'an. Fa idza qara'na monggo ing dalem nalikane maca ingsun hu ing Al-Qur'an fattabi monggo anuta sira Qur'anahu ing wacane Al-Qur'an. Thumma inna alaina monggo nulis satamani iku ing atase ingsun bayanahu apa pertelane Al-Qur'an. Qad hadasa teman-teman terjadi al-awalu apa kang pertama fi jam'ihi ing dalem ngumpulake Al-Qur'an fi ahdi nabiyina ing dalem mangsane nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihifdhihi kelawan apalane nabi i'rifi ngertiya sapa sira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan hafalannya kepada Jibril satu kali setiap bulan Ramadan. Satu kali setiap bulan Ramadan setor kepada malaikat Jibril, disemak oleh malaikat Jibril. Beliau membacakan hafalannya sebanyak 2 kali di bulan Ramadan terakhir sebelum wafat. Selanjutnya Rasulullah membacakannya kepada para sahabat seperti pembacaan-pembacaan yang beliau lakukan di depan Jibril, lalu para sahabat menulisnya seperti yang mereka dengar dari beliau. Jadi Al-Quran itu langsung dibacakan di hadapan gurunya, langsung dibaca di hadapan gurunya. Itu sama pada saat Nabi membacakan di hadapan malaikat Jibril. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.